Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ayurinanti, NIM 2019-20.008. Saya dari mahasiswi semester 5 akan menyampaikan presentasi berupa hukum kekayaan intelektual. Yang pertama, pengertian. Secara umum, hak kekayaan intelektual dapat terbagi dalam dua kategori, yaitu 1. Hak cipta, 2. Hak kekayaan industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yang menjelaskan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 ayat 1. Selanjutnya, sedangkan hak kekayaan industri meliputi 1. Paten, 2. Merek, 3. Desain industri, 4. Desain tata letak sirkuit terpadu, 5. Rahasia dagang, 6. Varietas tanaman, dan yang terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pasal 1 ayat 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Berdasarkan 2 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen yang sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimasukkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi serta berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Selanjutnya, konsep HKI. Konsep HKI meliputi hak milik hasil pemikiran intelektual melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan khusus atau eksklusif. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin pemilik dan bersifat sementara. Selanjutnya,
Haki merupakan benda tak berwujud hasil kegiatan intelektual atau daya cipta manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual atau daya cipta terhadap dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Contohnya hak cipta, merek, dan paten. Hak-hak yang diperoleh pihak lain atas izin pemilik, misalnya hak untuk mengumumkan, hak untuk menggunakan pada produk tertentu, atau hak untuk menghasilkan produk tertentu. Contohnya adalah lisensi. Selanjutnya, sifat haki bersifat abstrak, terpisah dengan benda material bentuk jelmaannya. Contohnya adalah hak cipta merupakan ide di bidang ilmu pengetahuan disebut haki. Benda material bentuk jelmaannya adalah buku. Selanjutnya, hak cipta di bidang seni disebut haki, bentuk jelmaannya adalah lagu, lukisan, tarian. Hak merek merupakan ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut haki. Benda material bentuk jelmaannya adalah merek dagang atau jasa. Paten adalah ide di bidang teknologi yang disebut haki. Benda material bentuk jelmaannya antara lain TV, proses pembuatan obat, pembuatan minuman Coca-Cola, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi dan pentingnya haki. 1. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. 2. Sebagai bentuk antisipasi pelanggaran haki. 3. Meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. 4. Memiliki hak monopoli. Slide 11. Dasar hukum haki terdapat dalam UU nomor 19 tahun 2002 diganti oleh UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, pelindung hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. UU nomor 4 tahun 2001 tentang paten. Berisi tentang investor dan juga pemegang hak paten. UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. UU nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. UU nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia. Slide 12. Prinsip haki. Haki memiliki 4 prinsip, yaitu 1. Prinsip ekonomi. Haki memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. 2. Prinsip kebudayaannya. Haki meningkatkannya pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. 3. Prinsip keadilan. Haki memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang terakhir, prinsip sosial. Haki merupakan suatu kesatuan yang dibuat oleh memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Slide 13 tentang simbol terkait haki. Trademark atau TM. Simbol TM memiliki arti bahwa produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan. Yang kedua, service mark atau simbolnya SM digunakan untuk menandai suara-suara tertentu, misalnya suara unik yang ada dalam suatu film. Yang ketiga, registered mark. Simbol R menandakan produk tersebut sudah terdaftar dengan legal hak dan kekayaan intelektualnya. Yang terakhir, copyright atau simbol C artinya menunjukkan kepemilikan hak cipta. Maka jika ingin dilakukan
publikasi perlu dicantumkan sang pemilik hak cipta. Dan selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.